Selamat datang di Kisah Politik dalam channel World Politik. Langsung aja, kenapa Amerika Serikat harus menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Berdasar kisah sejarah yang termuat dalam artikel tirto.id yang ditulis oleh Ahmad Muawwal Hasan, dijelaskan bahwa Tokyo sebenarnya sempat masuk pertimbangan, tetapi Tokyo bukan merupakan basis pertahanan militer sehingga tak memenuhi kriteria. Di antara reruntuhan dan puing bangunan yang tersisa di ibu kota, istana tempat Kaisar Hirohito tinggal masih berdiri tegak. Masuk akal jika AS seharusnya menyerang istana, dan wacana ini memang sempat didiskusikan oleh komite target. Namun, mereka mengurungkan niat sebab tak bisa memprediksi reaksi rakyat Jepang atas kematian seorang pria yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari itu. Alih-alih menyerang, rakyat Jepang justru bisa saja bangkit dengan semangat berlipat. Kota lain yang masuk daftar adalah Kyoto, Yokohama, Kokura, Niigata, Nagasaki, dan Hiroshima. Setelah perdebatan yang panjang dan memakan waktu berhari-hari, akhirnya Hiroshima dipilih sebagai tempat penjatuhan bom atom pertama dalam sejarah dunia. Hiroshima dinilai pilihan terbaik. Tak hanya dipadati oleh penduduk yang kala itu jumlahnya mencapai 318.900 orang, Hiroshima juga menjadi pusat berkumpulnya tentara dan pelabuhan embarkasi yang penting. Semuanya terletak di tengah perkotaan sehingga dampak bomnya bisa terjamah secara efektif. Hiroshima juga selama ini dikenal sebagai target yang belum sempat dipukul oleh sekutu. Dengan demikian, pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Super Fortress bernama Enola Gay yang dikemudikan Letkol Paul Tibbets dikirim untuk membawa bom atom peluluh lantak Hiroshima bernama Little Boy. Little Boy punya panjang 3 meter, diameter 71 cm, berat 4.400 kg, dan di dalamnya terkandung uranium-235 dengan berat 64 kg dan berdaya ledak 15 kiloton. Selepas diluncurkan, 44 detik kemudian Little Boy meledak dalam radius kehancuran mencapai 1,6 km dan menyebabkan 11 km persegi area kota terbakar hebat. Kurang lebih 20.000 tentara meninggal seketika. Demikian juga 70.000 sampai 126.000 rakyat sipil yang kala itu sedang melaksanakan aktivitas harian seperti biasa. Meski sebagian tak langsung meninggal, namun akhirnya menderita efek radiasi yang dampaknya tak kalah mengerikan. Serangan selanjutnya untuk meledakkan bom yang kedua. Awalnya tentara sekutu yang dipimpin Amerika memilih Kyoto, lalu pindah ke Kokura, namun akhirnya memilih Nagasaki. Nagasaki memang masuk dalam daftar kota pertama yang akan dibom. Namun, selanjutnya Nagasaki malah sempat dicoret dalam pemilihan kota kedua karena medannya terlalu berbukit, karena tak maksimal efek bomnya nanti. Setelah itu muncul opsi Yokohama, kota industri yang menampung banyak orang. Namun Yokohama dicoret menjelang akhir Juli. Niigata adalah kota pelabuhan penting, tapi tak masuk kriteria yang diinginkan. Para jenderal kemudian bermufakat bahwa target selanjutnya adalah Kyoto. Ibu kota lama Jepang itu adalah kota dengan penduduk yang padat, yakni mencapai 1 juta jiwa lebih. Para penduduknya rata-rata pelarian dari kota lain yang kena imbas perang. Kyoto otomatis jadi kota favorit anggota komite target. Sebagaimana Hiroshima, kota ini juga tak sempat diserang, bahkan tak pernah jadi incaran penyerangan Amerika Serikat. Persoalannya, Kyoto juga jadi pusat kebudayaan Jepang. Ia rumah bagi 2000-an lebih kelenteng Buddha dan tempat suci orang Shinto, termasuk 17 situs warisan dunia. Dalam satu versi, sosok yang paling menentang Kyoto sebagai target selanjutnya adalah Sekretaris Perang AS Henry Stimson. Kyoto bagi Stimson bukan target militer dan terlalu berharga untuk diluluh lantahkan. Stimson beberapa kali berkunjung ke Kyoto pada 1920-an. Saat dirinya masih menjadi gubernur di Filipina. Oleh sebab itu, ia mengerti bahwa betapa berharganya Kyoto bagi rakyat Jepang untuk memulihkan diri pasca perang. Versi kedua, orang yang dianggap berjasa menyelamatkan Kyoto adalah arkeolog dan sejarawan seni asal AS bernama Langdon Warnen. Alasannya serupa, jangan mengebom kota dengan aset kultural. Cerita ini dipercaya banyak orang sebab
ada monumen penghargaan untuk Warner di Kyoto dan Kamakura. Meski demikian, cerita ini dianggap banyak orang sebagai propaganda pasca AS, kampanye untuk memperlihatkan bahwa AS punya sisi mulia saat sedang merancang penghancuran. Pilihan akhir jatuh ke kota Kokura. Kota di selatan Jepang ini memiliki salah satu gudang persenjataan terbesar di Jepang, penuh dengan kendaraan militer, persenjataan berat angkatan darat maupun angkatan laut, dan digosipkan juga menyimpan senjata gas beracun. Maka secara militer, Kokura adalah target pilihan ideal. Pada 9 Agustus 1945, misi dibawa oleh Mayor Charles Sweeney yang terbang dengan pesawat jenis B-29 Super Fortress bernama Boxcar dan membawa bom atom Fat Man. Sesuai namanya, ukurannya memang lebih besar dibandingkan Little Boy. Panjangnya 3,3 meter, diameternya 1,5 meter, dan beratnya 4.670 kg. Isinya bukan uranium, melainkan plutonium sebesar 6,4 kg dengan daya ledak 21 kiloton. Saat terbang, tiba-tiba muncul masalah teknis. Boxcar datang terlambat setengah jam dari jadwal, sehingga 70% wilayah Kokura terlanjur ditutupi awan dan asap hasil pemboman dari kota Yahata. Kondisi ini tak memungkinkan bagi Sweeney untuk melanjutkan misi jika dipaksakan, khawatir bom jatuh jauh dari titik target dan tak mencapai kesuksesan maksimal. Demikian dalam catatan Atomic Heritage Foundation. Usai berputar-putar sebanyak 3 kali di atas Kokuro dan bahan bakar pesawat mulai menipis, tim akhirnya memilih target baru di dekat Kokuro yang sebelumnya telah dicoret dari daftar, yaitu Nagasaki. Pasukan Jepang di Nagasaki melihat pesawat Boxcar, namun mereka tak menyalakan peringatan sebab dikira pesawat itu hanya sedang melakukan pengintaian saja. Keputusan itu barangkali akan mereka sesali seumur hidup, sebab pada pukul 11.02 Boxcar menjatuhkan Fat Man dan 43 detik kemudian meledak di atas kota Nagasaki. Ledakan maha dahsyat itu menciptakan bola api besar yang suhunya mencapai 3.900 derajat Celcius. Efek ledakan menghasilkan angin yang bertiup hingga 1.000 km per jam, menyapu bangunan rata dengan tanah dan menyeret nyawa 40.000 penduduk Nagasaki. 40.000 lain mati usai ledakan terjadi, tak lain akibat radiasi yang mengakibatkan paparan leukemia serta penyakit mengerikan lainnya. Akhirnya, setelah pemboman, disaksikan Jenderal Richard Sutherland, Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu, menandatangani Japanese Instrument of Surrender di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Maka secara geopolitik, alasan penghancuran tidak dilakukan di Tokyo adalah karena sekutu membutuhkan pengakuan dari pihak Kekaisaran Jepang bahwa Jepang memang telah menyerah dan tunduk kepada sekutu. Karena kalau kaisarnya dibom, siapa yang akan melakukan pengakuan itu? Inilah cara berpikir dan cara kerja geopolitik pada masa itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan kembali lagi di acara kisah politik selanjutnya. Salam.